PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Oh, Kak. Jangan mengeluarkan suara, Cempaka. Mereka berada tak jauh dari sini. Apa yang terjadi dengan dirimu, Cempaka? Luka pukulan yang cukup parah, Kek. Ya. Baiklah, biar ku pondong saja. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kita akan segera tinggalkan tempat ini, tapi kuharap kita akan mengambil jarak dan arah yang menyimpang sedikit. Kita akan berputar menyusuri hutan barat, baru kemudian kita menuju ke arah utara. Apakah Tuan Resi masih penasaran dengan hilangnya anak itu? Ya, apakah ilmu orang itu terlalu tinggi hingga mampu menyelamatkan Raden Purbaya dalam waktu yang sangat singkat sekali? Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-9 dengan judul Kupu-Kupu Bercadar Putih. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mogan sebagai Arumbaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Haryoko sebagai Raden Kuda Amoksa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista tidak menemukan Cempaka di kamar tahanannya. Dalam keterkejutan Resi asing itu, teringat kembali dengan Raden Purbaya yang kini ditinggalkannya di luar gua. Segera saja, Resi Amista bersama-sama dengan Resi Arumbaka dan Raden Kuda Amoksa melesat keluar untuk melihat Raden Purbaya yang diikatnya di sebuah batang pohon besar. Iblis pencuri listrik, ayo tunjukkan wajah kalian. Bocah itu hilang. Tali-tali itu berhasil diputuskannya. Arumbaka, kau kejarlah ke arah sana. Tuan Amoksa, temanilah saudaraku Arumbaka, biar aku mencari ke arah sana sendiri. Setan belang, iblis curang, siapakah yang telah menolong bocah-bocah kawananku? Agaknya dia telah menyelamatkan gadis itu ketika aku berada di luar gua. Dan setan itu telah kembali sebelum aku memasuki gua kembali. Dan dia berhasil membebaskan bocah laki-laki itu bersamaan dengan saat ku tinggalkan bocah itu. Oh setan! Setan! Iblis! Belum lagi terungkap kekuatan aneh yang berada dalam tubuh bocah itu. Seseorang telah menculik bocah itu. Setan! Oh, setan! Siapakah orang yang telah menyelamatkan kedua tawananku? Mamang Kurayakah? Oh, apakah setan tua itu berhasil menyembuhkan lukanya? Oh, aku akan mencoba mencarinya ke bagian lain. Sekarang, marilah kita ikuti kisah dari Cempaka dan Raden Purbaya yang tiba-tiba saja menghilang dari tempatnya masing-masing. Saat itu, ketika hujan turun dengan lebatnya. Kemanakah Raden Purbaya dibawa oleh Resi asing itu? Apakah yang akan dilakukan oleh mereka terhadap Raden Purbaya? Aneh,
ada yang dikehendaki dari Raden Purbaya dan diriku. Banyak pertanyaan-pertanyaan aneh yang tidak ku mengerti ditanyakannya. Mereka datang lagi. Apakah Raden Purbaya dibawanya kembali? Atau aku yang akan dibawanya pergi sebagaimana Raden Purbaya? Kak! Jangan mengeluarkan suara, Cempaka. Mereka berada tak jauh dari sini. Apa yang terjadi dengan dirimu, Cempaka? Luka pukulan yang cukup parah, Kek. Ya. Baiklah. Biar ku pondong saja. Kita akan meninggalkan gua ini, Kek. Raden Purbaya. Sabar. Aku tidak dapat membawa kalian berdua sekaligus. Biarlah satu persatu ku tolong kalian. Kita berhujan-hujan sebentar. Kakek bersembunyi di tempat ini terlalu dekat sekali, Kek. Diamlah kau di sini. Gua ini tidak terlalu besar, tapi kau justru dapat dengan aman bersembunyi di sini. Tapi tempat ini tidak jauh dari persembunyian resi jahat itu, Kek. Justru itulah kukatakan tempat ini sangat aman untuk kita sementara ini. Kita bersembunyi di sini. Dan kemudian, jika ada kesempatan yang baik, kita tinggalkan tempat ini. Nah, ini, kau telanlah obat ini dulu. Ayo. Baik, Kek. Kau tunggulah di sini, ya. Aku akan melihat bocah itu dulu. Kek, Ada apa lagi? berhati-hatilah. Kepandaian resi itu sangat tinggi. Iya. Tidak perlu khawatir. Ya, terima kasih, Cempaka. Dadaku terasa panas sekali. Obat apakah yang diberikan kakek kepadaku? Panas sekali. Aneh sekali. Luka di dadaku serasa berkurang sakitnya. Tapi panasnya. Aku akan mencoba bersembunyi, mengendalikan hawa panas dalam dadaku ini. Cempaka menghimpun tenaga saktinya dan kemudian mengalirkan ke dadanya untuk mengendalikan hawa panas. Seketika itu juga Cempaka menjadi terkejut ketika merasakan hawa panas di sekitar dadanya tiba-tiba berubah menjadi hawa hangat yang menyegarkan tubuhnya. Ketika hawa saktinya mulai merambah ke sekitar dadanya yang terluka, dan luka itu pun perlahan-lahan mulai berkurang sakitnya. Luar biasa sekali pil yang diberikan oleh kakek Mamangku Raya. Tubuhku tiba-tiba menjadi segar dan tenagaku menjadi pulih kembali seluruhnya. Setelah beberapa saat bersemedi dan merasakan tubuhnya telah segar kembali, Cempaka segera membuka matanya. Dan gadis ini tiba-tiba saja menjadi terkejut dan gembira yang teramat sangat ketika melihat Raden Purbaya telah berada dalam gua kecil tempatnya bersembunyi. Mereka berada di sekitar tempat ini. Hujan sudah mulai berhenti. Jangan mengeluarkan suara terlalu keras. Mereka dapat mendengar suara kita. Raden, beristirahatlah. Ayo. Raden, apa yang telah terjadi denganmu? Mengapa tubuhmu jadi seperti ini? Entahlah, Kak. Mereka memukuliku sekendak hatinya. Kek, berikanlah pil yang seperti kakek berikan tadi pada Raden Purbaya. Pil itu hanya tinggal satu-satunya.
Dan itu sudah kuberikan padamu tadi. Sayang sekali. Sudahlah. Kau tidak usah mengkhawatirkan luka Purbaya. Lukanya hanya sekedar luka luar. Tidak seperti dirimu tadi. Dalam waktu beberapa hari saja, kukira lukanya akan segera mengering, sembuh. Nah, baringkan saja tubuhmu, Cempaka. Keadaanmu pun belum pulih benar. Saya tidak apa-apa, Kek. Biarlah Anda saya membersihkan luka Raden Purbaya dulu. Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sayang sekali. Jika saja kita dapat membersihkannya dengan air hangat. Apakah perih sekali, Raden? Bagaimana dengan lukamu, Kak Cempaka? Kelihatannya kau sudah tidak terganggu lagi dengan luka di dadamu itu. Benar, Raden. Walaupun tidak dalam keadaan seperti biasa, tapi luka ini kelihatannya sudah tidak mengganggu lagi. Syukurlah jika demikian. Aku merasa berdosa sekali memukulmu dengan kekuatan penuh. Terima kasih, Dewata. Terima kasih atas semua pertolonganmu itu. Sudahlah, Raden. Maaf, Raden. Sebaiknya Raden buka baju agar saya dapat membersihkan luka-luka lainnya yang tersembunyi. Dengan telaten dan penuh perhatian, Cempaka merawat luka-luka Raden Purbaya. Kemudian, diambilnya setengah tempurung kecil air, dibersihkannya luka-luka junjungannya yang mulai mengering. Cempaka terus membersihkan luka-luka tersebut hingga seluruh tubuh bagian atas Raden Purbaya yang menjadi kotor karena daun dan tanah lumpur. Dan Raden Purbaya yang lelah dan capek itu akhirnya tertidur. Dia sudah tidur, Kek. Ya, sekarang bagaimana keadaanmu, Cempaka? Apa kau merasa lelah? Sama sekali tidak, Kek. Saya menjadi segar berkat obat yang kakek berikan tadi. Syukurlah. Obat apa itu, Kek? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu pil itu disebut dengan nama pil sakti. Pil yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dalam. Aku mendapatkannya dari tabib sakti Ki Poho Sugala. Sayang sekali. Jika saja kakek masih mempunyai sebutir lagi, tentu penderitaan Raden Purbaya akan segera berkurang. Iya. Sayang sekali memang. Cempaka. Ada apa, Kek? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Sesuatu yang mengganjal dalam diriku sejak berbulan-bulan yang lalu. Apa itu, Kek? Tentang keanehan yang terjadi pada diri kalian berdua. Kau dan Purbaya. Keanehan apa itu, Kek? Apakah tentang mimpi aneh yang terjadi itu? Juga tentang kepandaian yang saya miliki yang tiba-tiba saja menjadi sama sempurna seperti yang dimiliki oleh Raden Purbaya? Iya. Masalah itu, Cempaka. Jadi rupanya yang diselidiki oleh Resi Amista dan kawan-kawannya itu pastilah keanehan-keanehan itu. Jadi rupanya tukang tenung itu mencoba untuk memecahkan keanehan itu? Tapi bagaimana mereka bisa mengetahui semua keanehan itu, Kek? Apakah bukan satu keanehan? Seorang bocah seperti Raden Purbaya, junjunganmu, mengalahkannya. Sekaligus menundukkan Haji 5 bayang-bayangnya yang tanpa tanding itu. Raden Purbaya mengalahkan Resi Amista? Apakah kakek bercanda? Apakah mereka tidak menyinggung-nyinggung soal itu? Iya. Di gerbang kota raja. Di atas gerbangnya. Benar, Cempaka. Apakah kau dapat mengingat kejadian itu? Kau dapat mengingatnya? Tidak, Kek. Hanya saya mendengar hal itu ditanyakan oleh Resi Amista pada saya dan Raden Purbaya. Iya. Aneh sekali. Bagaimana
bisa sampai terjadi hal seperti itu? Nah, hal itulah yang ingin kutanyakan padamu, Cempaka. Tapi Kek, saya tidak dapat mengingat semua itu. Bukan itu yang akan kutanyakan padamu. Tapi, perasaanmu terhadap junjunganmu. Perasaan saya? Iya. Aneh sekali. Perasaan apa, Kek? Cempaka, apakah kau memiliki perasaan lain selain kesetiaanmu serta pengabdianmu sebagai seorang hamba pada Raden Purbaya? Apakah kau memiliki perasaan lain terhadap junjunganmu itu? Raden, ada apakah? Tidak, Kak Cempaka. Apakah kau lapar, Raden? Tadi pagi kau tidak menyentuh sedikit pun daging kering itu. Ya. Baiklah, jika demikian kalian tunggulah. Aku akan mencari makanan untuk mengganjal perut kalian. Nah, jagalah baik-baik anak itu. Dan jangan sekali-kali keluar dari gua ini. Resi itu tidak terlalu jauh dari tempat ini tinggalnya. Sementara itu, di dalam hutan yang sama dan di tempat yang tidak terlalu jauh, Resi Amista tengah berkemas-kemas untuk berangkat meninggalkan tempat tinggalnya. Kita akan segera tinggalkan tempat ini. Tapi kuharap kita akan mengambil jarak dan arah yang menyimpang sedikit. Kita akan berputar, menyusuri hutan barat. Baru kemudian kita menuju ke arah utara. Apakah Tuan Resi masih penasaran dengan hilangnya anak itu? Iya. Apakah ilmu orang itu terlalu tinggi hingga mampu menyelamatkan Raden Purbaya dalam waktu yang sangat singkat sekali? Hei, Belang. Ayolah kita berputar-putar di hutan ini. Hup, ya. Berhenti sebentar di tempat ini. Setan Belang. Di tempat ini pasti mereka bersembunyi. Tidak mungkin lagi di tempat lain. Iya, aku pernah menemukan sebuah gua lain yang lebih kecil di tempat ini. Oh, turunlah kau Arumbaga. Itu, kau sibaklah semak-semak itu. Dan lihatlah di dalam sana. Baik, Kakang. Berhati-hatilah kau Arumbaga. Jangan khawatir, Kakang Amista. Dengan langkah yang pasti, Resi Arumbaka terus saja menuju mulut gua yang tertutup semak tanpa ragu-ragu. Dan ketika Resi Arumbaka menyibak mulut gua kecil itu, sebuah pukulan yang sangat keras menyerangnya. Mundur kau Arumbaga. Baik, Kakang. Bagaimana kau bisa lepas dari ruang tahananku itu, bocah? Apa sulitnya? Ketika kalian tidak berada di gua itu, aku buka pintu itu. Dan kemudian kau membebaskan Raden Purbaya saat aku masuk ke dalam gua. benar. Bukankah tak ada yang sulit? Oh, lalu bagaimana kau bisa menyembuhkan luka dalam di dadamu itu? Apa susahnya? Dengan bantuan obat yang kau berikan, usahaku menjadi lebih mudah lagi. Setan. Pastilah ada seseorang yang bersembunyi di dalam gua ini. Oh, aku akan menangkap kalian kembali dan akan memancing keluar setan belang yang telah membebaskan kalian. Oh, iya. Kita hadapi mereka bersama-sama, Kak Cempaka. Tapi Raden masih dalam keadaan lemah. Aku sanggup untuk melepaskan pukulan-pukulanku, Kak. Tidak ada waktu lagi untuk berembuk. Jagalah seranganku ini. Dalam tempat yang sangat sempit, Resi Amista mempunyai peluang lebih besar daripada Raden Purbaya dan Cempaka yang tak bisa mengepung si asing itu. Hingga beberapa saat saja, kedua anak yang belum kembali sepenuhnya kekuatannya terdesak hebat hingga beberapa saat kemudian.
Rupanya benar bocah perempuan ini melepaskan dirinya dan kemudian membebaskan sahabatnya. Arumbaka, bantu aku bawa bocah wanita itu. Kita segera berangkat. Biarlah aku akan melanjutkan penyelidikan ini di istana Indraprasta. Jadi kita langsung menuju Indraprasta. Apalagi yang akan kita cari? Kita langsung menuju Indraprasta. Mudah-mudahan kakek telah kembali dan tahu apa yang telah terjadi dengan diri kami. Resi Amista bersama-sama dengan Resi Arumbaka dan Raden Kuda Amoksa segera memacu kudanya menuju Indraprasta. Sementara itu, dari balik rimbunnya belantara, sesosok bayang-bayang mengikuti rombongan kecil itu pada jarak yang tetap. Aku tidak mungkin menghadangnya. Resi Amista belum dapat kutundukkan. Belum lagi ada saudaranya Arumbaka dan Kuda Amoksa. Satu-satunya jalan ialah melihat dan mencari kemungkinan lain seperti yang kudapatkan tadi untuk membebaskan kedua cucuku dari gua persembunyian resi asing itu. Demikianlah, rombongan itu berkuda terus-menerus hingga larut malam. Di sebuah penginapan kecil, mereka beristirahat dan pagi-pagi sekali mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya tengah hari mereka tiba di keraton Indraprasta. Setelah beristirahat beberapa saat, Resi Amista diminta untuk menghadap Sri Baginda Ranghyang Prabu Sora. Selamat datang di Indraprasta, Tuan Amista. Terima kasih atas kedatangan Tuan memenuhi panggilan kami. Beribu terima kasih hamba ucapkan pada tuanku Prabu Sora yang agung dan bijaksana, yang menjadi sembahan seluruh rakyat Indraprasta. Sudahkah kau mengerti maksud tujuanku memanggilmu kemari? Ya, Tuan Kuda Amoksa telah menjelaskan sedikit tentang kepercayaan yang Tuan limpahkan pada hamba untuk membantu Indraprasta ini. Benar, Amista. Dan aku pun telah mendengar serba sedikit tentang dirimu. Tentang kehebatan dari ilmu seberang lautan. Tentang berbagai keajaiban yang dapat kau ciptakan. Dan juga tentang aji 5 bayang-bayang yang tanpa tanding itu. Tuan Kuda Amoksa terlampau melebih-lebihkan. Kepandaian hamba pasti tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan Banyu Cakrabuana yang sangat dahsyat itu. Kita akan berbicara tentang pekerjaan. Tapi sebelumnya sebagai seseorang yang menghamba dan menjunjung tinggi ilmu dan aji kesaktian, akan sangat penasaran sekali jika aku tidak merasakan kehebatan dari kekuatan gaib Tuan Resi serta aji 5 bayang-bayang yang tanpa tanding itu. Marilah ikuti aku, Tuan Resi. Beberapa saat, Resi Amista telah berhadapan dengan Ranghyang Prabu Sora di belakang ruang pamujan di sebuah taman kecil. Janganlah ragu, Tuan Resi. Tunjukkanlah kehebatan Tuan. Puaskanlah diriku dengan simpanan-simpanan ilmu dari Tuan Resi. Laki-laki di hadapanku benar-benar luar biasa. Aku merasakan kekuatan yang sangat hebat yang tersimpan dalam dirinya. Apakah Tuan Resi sudah siap? Baiklah. Saya akan mencoba memulainya, Tuan. Pasanglah kuda-kuda Tuan dan bersiaplah. Ya, pasanglah kuda-kuda Tuan dan bersiaplah. Ya, pasanglah kuda-kuda Tuan dan bersiaplah. Ranghyang Prabu Sora tanpa sadar menggerakkan kakinya ke depan dan bersiap-siap memasang kuda-kuda. Akan tetapi sesaat kemudian manusia utama dari Indraprasta yang telah memiliki kepandaian yang susah untuk diukur menyadari bahwa ia telah berhasil dipengaruhi oleh resi asing di hadapannya. Seketika itu juga ia menarik nafas dalam-dalam
Dan kemudian tenaga Banyu Cakrabuana mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian ia berhasil menarik kakinya untuk kembali tegak berdiri. Kukira aku tidak perlu menyiapkan kuda-kuda untuk menghadapi dirimu, Tuan Resi. Ayo, mana kehebatanmu itu? Pasanglah kuda-kuda tuanku, karena tuanku pasti akan membutuhkannya. Pasanglah tuanku. Berhati-hatilah, Tuan. Tuan akan terlempar oleh kekuatan angin taufan ini. Berhati-hatilah, tuanku. Luar biasa sekali kekuatan angin yang diciptakan Resi ini. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan tenaga Cakrabuana yang berhasil kuhimpun. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dengan sekuat tenaga, Ranghyang Prabu Sora bertahan untuk dapat tegak berdiri tanpa satu bentuk kuda-kuda pun. Kekuatan dari tenaga sakti Banyu Cakrabuana seakan-akan memacu tegak dirinya di antara desakan angin ciptaan dari Resi Amista. Tuanku benar-benar luar biasa. Kekuatan yang hamba miliki tidak dapat menggoyahkan kekuatan tuanku. Aku ingin melihat kemampuanmu yang lain. Ayolah, tunjukkan padaku aji 5 bayang-bayangmu itu. Iya, baiklah. Jika Tuan memang menghendakinya. Di hadapan Ranghyang Prabu Sora, tiba-tiba saja muncul 4 bentuk lain dari Resi Amista. Dan sesaat kemudian, 5 Resi Amista telah berjajar di hadapan Raja Besar Indraprasta. Inilah yang dimaksud dengan aji 5 bayang-bayang, tuanku. Ayo, bersiaplah. Aku akan menguji kehebatan ilmumu itu lebih jauh lagi. Apakah sebenarnya yang kuhadapi ini? Setiap bentuk yang berhasil kujatuhkan bangkit dalam beberapa saat. Benar-benar membuatku jadi penasaran. Biarlah, akan kucoba hancurkan bentuk itu dengan tenaga sakti Cakrabuanaku. Benar-benar luar biasa aji Banyu Cakrabuana. Benar-benar luar biasa aji Banyu Cakrabuana. Kukira cukup sampai di sini saja, Amista. Aku sudah mengetahui kebenaran dari keluar biasaan aji 5 bayang-bayangmu itu. Jika tuanku tidak menghentikan, tentu tubuh hamba akan hancur bersama-sama dengan istana ini. Terima kasih, tuanku. Sekarang marilah kita kembali ke dalam. Banyak hal yang akan kita bicarakan. Jadi demikianlah, Tuan Resi. Kita akan menyerang mereka bersamaan dengan keramaian yang terjadi di sana.
Kita akan melindas seluruh kekuatan Galuh pada saat mereka tidak menyadari akan serangan kita. 5 kerajaan di tanah Pasundan ini telah menyatakan kesediaannya membantu Indraprasta. Mereka semua sudah menjadi bosan dengan sikap serta kepemimpinan dari sana, saudaraku. Ya, jika hamba boleh mengetahui, keramaian apakah yang pada saat itu terjadi di Galuh? Perkawinan putrinya Nimas Kaiwangi dengan seorang pemuda yang berhasil lolos dalam sayembara menjadi jodoh beberapa saat yang lalu. Apakah tuanku sudah menentukan harinya yang tepat untuk seluruh pasukan ini bersiap-siap di sekitar wilayah Galuh? Aku tidak ingin rencana ini mengalami kegagalan. Pasukan kita akan bergerak 2 hari sebelum perkawinan itu dari Indraprasta. Dan aku memperkirakan seluruh pasukanku akan tiba pada malam terakhir sebelum perkawinan itu berlangsung. Bagaimana? Apakah sudah jelas semua rencanaku itu? Jelas, tuanku. Tapi tuanku, apakah hamba dapat mengurung diri beberapa saat di pondokan yang telah tuanku berikan? Apakah yang akan kau lakukan, Amista? Ada sesuatu pekerjaan yang cukup penting untuk hamba kerjakan. Apakah itu? Jika aku boleh mengetahuinya. Hamba sedang mencoba mengungkap sesuatu dalam diri seorang bocah. Seorang bocah? Ya, seorang bocah yang telah mampu menundukkan Aji 5 bayang-bayang hamba. Apa katamu, Amista? Seorang bocah berhasil menundukkan Aji 5 bayang-bayangmu? Benar, tuanku. Tapi kejadian itu sendiri berada di luar pengetahuan bocah itu. Kejadian itu seakan-akan dikendalikan oleh satu kekuatan luar biasa sekali. Luar biasa sekali, Amista. Jika aku boleh mengetahui, siapakah bocah itu? Putra dari Prabu Ajikonda. Dia bernama Raden Purbaya. Aneh. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Itulah yang akan hamba selidiki, tuanku. Lakukanlah penyelidikanmu itu, Amista. Suatu saat aku juga ingin melihat anak itu di pondokmu. Dengan segala senang hati, tuanku. Setelah mendapat izin dari Prabu Sora, Resi Amista segera kembali ke pondoknya. Sebuah tempat yang cukup besar yang dilengkapi dengan sebuah taman yang kecil dan beberapa orang pelayan. Kita berada di Indraprasta kembali, Kak Cempaka. Mudah-mudahan Putri Seruni yang baik tidak akan marah pada kita. Karena kita dahulu meninggalkan istana ini dengan bantuan kakek Mamang Kuraya tanpa sepengetahuannya. Putri Seruni adalah seorang putri manja. Akan tetapi, dia bukanlah seorang putri yang jahat. Iya. Jika kita berhasil bertemu dengannya, mungkin kita akan mendapatkan bantuan darinya. Aku mendengar langkah seseorang menuju kemari, Kak Cempaka. Apakah Resi Amista telah kembali? Entahlah, kita tunggu saja. Bagaimana, bocah? Apakah luka bekas cambukan di tubuhmu masih terasa sakit? Bagaimana, bocah? Apakah luka bekas cambukan di tubuhmu masih terasa sakit? Kenapa kau diam saja, bocah? Kau marah kepadaku karena perbuatanku yang mencambukimu. Baiklah, kalian memang keras kepala. Kalian memang calon-calon kesatria di tanah Pasundan ini. Karena itu, tidak ada artinya siksaan untuk kalian. Tapi sekarang, aku ingin melihat kekerasan kepala kalian. Jika aku menyiksa kalian, salah satu di antara kalian, sementara kau, atau mungkin kau menyaksikannya. Apakah kau ingin mengulang aib yang menimpa dirimu seperti di mulut gerbang kota Raja Karangsedana? Kau? Resi Amista sesaat terkejut ketika mendengar kata-kata Cempaka yang sedemikian mantap dan penuh keyakinan. Resi Amista yang khawatir akan menghadapi kembali kekuatan lain di dalam tubuh Cempaka segera saja melancarkan serangan mendadak. Apa yang kau bilang tadi, Nona Manis? Kau tidak perlu takut menghadapi kekuatan yang bersemayam dalam tubuhku. Bukankah kau sudah membuatku tidak berdaya?
Kau pasti dapat menjelaskan semua tentang rahasia kekuatan kalian. Tentang rahasia ilmu yang kalian miliki, yang dipergunakan bocah ini untuk menundukkan Aji 5 bayang-bayangku. Hayo katakan, kekuatan apa yang kalian miliki? Apakah kalian memiliki senjata pusaka? Ataukah sebuah benda khusus yang menjadi pegangan kalian? Baiklah Resi Amista. Aku akan mengatakan semua itu. Tapi tidak saat ini. Kakak Cempaka. Biarlah Raden, saya akan menceritakan semuanya. Bagus. Kau telah mengambil satu sikap yang tepat, Nona. Kau akan melihat kekuatan itu. Kelak jika bulan menjadi purnama penuh, kekuatan itu akan timbul dan keluar dari dalam diri kami. Apakah kau tidak mempermainkan aku, Nona? Katakanlah, berupa apakah kekuatan yang berada dalam dirimu itu? Aku tidak akan dapat mengatakan. Kau dapat menyaksikan saja nanti. Tunggulah saja saat itu. Dan semua akan menjadi semakin jelas untukmu. Baiklah. Aku akan menunggu saat itu. Bulan akan menjadi penuh sekitar 5 hari lagi. Dan aku masih mempunyai cukup waktu untuk mengurusi dirimu sebelum perang besar itu pecah. Perang? Perang besar apakah itu? Tugasmu saat ini hanyalah beristirahat dalam kamar ini, menunggu purnama tiba. Kau tidak perlu mengetahui apapun yang akan terjadi di tanah Pasundan ini. Sebentar lagi akan ada yang datang membawakan kalian makanan. Beristirahatlah. Kakak Cempaka, apakah yang tadi kakak bicarakan? Entahlah Raden. Agaknya itu adalah satu-satunya cara untuk menghindarkan siksaan dari resi jahat itu. Tapi bukankah dia akan menjadi semakin berang bila kelak merasa dibohongi oleh Kak Cempaka? Iya. Tapi selama waktu yang cukup lama itu, kita akan dapat mencari akal untuk menyelamatkan diri. Ya, atau setidak-tidaknya kakek akan dapat menyelamatkan kita. Berbahaya sekali. Tapi, ya, saya kira memang itu adalah satu-satunya jalan terbaik. Dan kita akan berusaha untuk segera meninggalkan tempat ini sebelum purnama tiba. Sementara itu, marilah kita kembali ke Pondok Dewi Jambi di pinggir Sungai Cipunagara. Pada kisah yang lalu diceritakan, Dewi Jambi dan Anting Wulan telah berhasil mendapatkan rumput langit dari Rawa Maut untuk kesembuhan Raden Sakapalwaguna. Setibanya di pondok, Dewi Jambi segera saja masuk ke dalam biliknya melihat Raden Sakapalwaguna. Entah apa yang akan segera terjadi setelah kesembuhanmu, anak muda. Semoga saja prahara itu tidak akan melindas hancur cucuku, Neng. Urat-urat serta pembuluh darah di sekitar punggung dan kepalanya nampaknya sudah siap untuk menerima ramuan. Semua pembuluh darahnya telah mengembang dan siap untuk menerima ramuan itu. Aku sudah dapat melepaskan jarum-jarumku dari seluruh tubuh anak ini. Kemudian dengan hati-hati, Dewi Jambi mencabut satu persatu belasan jarum yang menancap di berbagai bagian punggung, leher, serta kepala Raden Sakapalwaguna. Dan kemudian dengan cukup keras, Dewi Jambi menepuk-nepuk seluruh bagian punggung dan leher anak muda yang menelungkup di hadapannya. Dewi Jambi terus saja menepuk dan mencubit hingga bagian atas dari tubuh anak muda itu menjadi semakin memerah. Dewi Jambi terus
terus menepuk hingga Neng yang diminta untuk meracik serta menggodok ramuan itu tiba. Ini, Nek. Ramuannya telah saya kerjakan sesuai dengan perintah Nenek. Bagus. Cukup halus rumput itu kau tumbuk. Sekarang kau duduk di hadapanku. Bantu aku untuk menarik dan membuka kedua tangannya hingga terpentang. Baik, Nek. Dan kau bantu aku mengusapkan ramuan ini perlahan-lahan ke bagian lengannya yang berada di dekatmu. Tapi sebelumnya kau ambillah mangkuk kecil itu untuk memisahkan sebagian ramuan ini untuk diminumnya nanti. Baik, Nek. Demikianlah, Neng duduk di hadapan Dewi Jambi, membantu merawat Raden Sakapalwaguna yang kini telah menjadi belahan jiwanya. Dengan hati-hati sekali, Neng mengusapkan ramuan rumput langit ke seluruh lengan suaminya. Demikian juga Dewi Jambi mengusapkan ramuan itu ke seluruh punggung, leher, bahkan kepala Raden Sakapalwaguna. Dan setelah merata, diusapkannya ramuan itu ke seluruh bagian atas tubuh pemuda itu. Dewi Jambi menelentangkan Raden Sakapalwaguna dan memasukkan ramuan itu ke dalam mulut pemuda yang berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Kau coba masukkanlah ramuan ini perlahan-lahan. Aku akan mencoba membuka urat-urat sekitar leher dan mulutnya yang tidak bekerja. Nah, kau masukkanlah ramuan itu, Neng. Ya. Bagaimana? Iya, Nek. Kelihatannya ramuan ini masuk ke dalam mulutnya, Nek. Ya, terus masukkan hingga habis satu mangkuk kecil itu. Habis, Nek. Bagus. Bagus, Neng. Nek, apakah setelah tersadar Kakang Saka akan segera sembuh, Nek? Iya. Ia akan segera sembuh. Akan tetapi kita harus menunggu reaksi obat ini dulu beberapa saat lagi. Reaksi? Reaksi bagaimana, Nek? Reaksi pembakaran. Pembakaran terhadap sisa-sisa racun perampas ingatannya dengan hawa panas dari rumput langit itu. Saraf-saraf halus yang semula tidak bekerja akan kembali bekerja, dan hal tersebut membuat kembali ingatan dari Kakang Sakamu. Bukan Kakang Saka saya, Nek. Ya, aku mengerti, cucu. Marilah kita keluar mencari udara segar. Kita dapat menunggu reaksinya beberapa saat di luar bilik ini. Baiklah, Nek. Di mana mereka? Mengapa tidak ada satu orang pun di luar pondok? Nek, bagaimana keadaan Adi Saka? Kau Seta, di mana yang lainnya? Adikmu, Ki Pangrango, dan Anting Wulan di mana? Saya diminta untuk menunggu di sini. Lalu mereka? Sejak nenek memasuki pondok itu, adik Wulan kelihatan sangat resah, menyendiri, dan beberapa saat kemudian kami tidak melihat lagi dia. Kami menjadi cemas dan ingin mencari. Akhirnya diputuskan kakek Pangrango mencari bersama dengan adik Dampu Awuk. Dan aku menunggu pondok ini. Bagaimanakah keadaan Adi Saka, Nek? Apakah nenek berhasil mengembalikan ingatannya? Kita akan lihat setelah beberapa saat. Aku baru saja memberikan ramuan itu.
Kita tunggu ramuan itu bekerja. Oh, apakah cukup lama waktunya? Kukira tidak terlalu lama. Sekitar... Oh, itu dia. Ayo, Neng. Mendengar teriakan keras dari Raden Sakapalwaguna, Dewi Jampi segera bergegas memasuki biliknya, diikuti oleh Neng dan juga Raden Setakling. Nek, kasihan sekali Kakang Saka. Tolonglah, Nek. Tenanglah, Neng. Tenanglah. Justru inilah yang sedang kita tunggu-tunggu. Biarkan saja obat itu bekerja. Panas! Tolong! Panas! Raden Sakapalwaguna berteriak-teriak melolong-lolong. Rasa panas yang seakan-akan membakar tubuhnya serasa sudah tak tertahankan lagi. Pemuda perkasa murid dari padepokan Gua Larang itu kemudian berguling-guling di lantai bilik. Sementara itu, Dewi Jampi melarang satu orang pun untuk menolongnya sampai akhirnya. Nek, dia tidak sadarkan diri, Nek. Biarkan saja, Nek. Seta, bantu aku untuk memindahkan tubuh adikmu ini ke atas tikarnya. Biarkan saya mengangkatnya, Nek. Ya, letakkan saja di situ. Ya, bagus. Nek, lihat. Tubuhnya mengeluarkan keringat banyak sekali, Nek. Apakah ia akan segera sadar, Nek? Ya, sebentar lagi ia akan sadar. Dan mudah-mudahan Dewata memberikan jalan untuk kesembuhannya. Neng, coba kau carikan lagi kain kering untuk mengusap keringatnya. Baik, Nek. Nek, lihatlah itu. Kedua kelopak mata di Saka bergerak-gerak. Oh, dia telah sadar, Nek. Ya, dia telah sadar. Ya. Tenanglah, Seta. Sebaiknya kau jangan mengejutkannya. Kita tunggu saja. Adisaka. Adisaka. Kau Kakang Seta. Iya. Sudahlah, kau berbaring saja, Adisaka. Kau masih lemah sekali. Berbaring dan beristirahatlah. Ya. Bagaimana aku bisa berada di sini? Aku telah ditinggalkan Intan Pandini. Dia telah tewas karena aku. Intan Pandini tewas karena memang Yang Maha Agung menghendakinya. Iya, aku mengerti, Nek. Aku sadar dengan semua itu. Sudah berapa lama aku berbaring tak sadarkan diri? Aku baru saja tiba di pondok ini. Nenek Jampi mengetahui semua itu. Cukup lama. Cukup lama kau tak sadarkan diri, cucu. Di mana anak itu? Seta, cepat kau cari anak itu. Siapakah yang nenek maksudkan? Baiklah, aku saja yang akan mencarinya. Kau tunggulah di sini. Ada apa, Kakang? Siapakah yang dicemaskan oleh Nenek Jampi? Neng! Di mana kau, Neng? Neng! Kembalilah! Neng! Kakang Saka, ada apa ini? Sepertinya telah terjadi sesuatu saat aku tak sadarkan diri. Entahlah. Aku tidak tahu, Adisaka. Kakang. Ya. Ada apa? Janganlah mencoba untuk menyembunyikan sesuatu dariku. Mengapa Kakang berada di sini? Bersama siapa Kakang kemari? Yang Buruklah. Aku kemari bersama dengan Adi Dampu Awu. Adi Dampu Awu? Iya. Di mana ia sekarang? Dia sedang... entahlah. Dia sedang keluar. Kakang. Baiklah.
Jangan bangkit Adisaka. Jangan. Beristirahatlah kau. Kau sangat membutuhkan sekali itu. Biarkan aku keluar dari bilik ini. Lepaskan aku, Kakang. Lepaskan aku. Biarkan aku keluar dan melihat apa yang terjadi dengan Nenek Jampi. Sabarlah Adisaka. Sabarlah. Baiklah. Lepaskan. Aku akan menceritakan semuanya pada dirimu. Kakang, lepaskan. Ya. Kurasa juga memang sudah saatnya kau mengetahui apa yang sudah terjadi dengan dirimu. Nah, ceritakanlah Kakang, apa yang telah terjadi, apa yang dicemaskan oleh Nenek Jampi. Adisaka, apakah kau mengetahui berapa lama kau tidak sadarkan diri? Apa perlunya kau tanyakan itu, Kakang? Hal itu berhubungan erat dengan banyak hal yang perlu untuk kau ketahui. Tidak. Aku tidak tahu. Ceritakanlah, Kakang. Ceritakanlah apa yang telah terjadi dengan diriku. Baiklah Adisaka. Ketahuilah, kau berada dalam keadaan tidak sadarkan diri selama kurang lebih 1 purnama. Ya. Kau berkata sungguh-sungguh, Kakang. Aku mendapat tahu semua ini dari Nenek Jampi dan juga adik Wulan. Adik Wulan. Anting Wulan. Ya. Ketahuilah, selama 1 purnama, kau tidak berbaring seperti yang kau bayangkan itu. Tapi Anda kau sekarang bekerja. masih mendengarkan Kau berkelana ke sana kemari. Kau akan membuatku gila, Kakang. Kau berdusta. Katakan, Kakang, bahwa kau telah mendustaiku. Semua kata-katamu itu adalah tidak benar. Kau tinggalkan pondok ini sebulan yang lalu dalam keadaan tubuh yang belum bersih. Ya, belum bersih dari segala racun perampas ingatan yang diberikan oleh Dika Anggara. Ya. Aku ingat. Aku ingat itu semua, Kakang. Aku tinggalkan makam kekasihku Intan Pandini. Dan kemudian kau bertemu dengan Anting Wulan, bukan? Iya. Kau benar, Kakang. Kakang. Ya. Coba ceritakanlah terus apa yang telah terjadi dengan diriku. Ceritakanlah, Kakang. Satu persatu dan secara rinci, Raden Setakling menceritakan semua hal tentang kisah Raden Sakapalwaguna adiknya. Dan ketika kisahnya tiba pada cerita tentang perkawinannya dengan Neng, Raden Sakapalwaguna seketika terlunjak. Apa? Jadi akhirnya aku menikah dengan Neng? Dengan sahabat kekasihku Intan Pandini? Iya, benar Adisaka. Semua itu terjadi sepertinya memang sudah dikehendaki oleh Dewata. Mereka tidak mungkin menolak lagi permintaanmu yang berada dalam keadaan lupa ingatan itu. Karena hal itu akan sangat berbahaya sekali. Pukulan batin akibat kematian Intan kekasihmu benar-benar membuatmu lupa diri. Jadi aku telah menikah dengan Neng. Aku telah menikah dengannya. Iya. Di mana dia? Tentunya berat sekali pengorbanannya. Pengorbanan wanita itu. Aku telah membuatnya menderita terlalu dalam. Kakang Seta, di mana dia, Kakang? Adisaka, Dewi Jampi menjadi khawatir dengan keadaan dirinya. Lalu dia pergi mencarinya. Apakah yang dilakukannya, Kakang? Kakang, kita harus segera mencarinya, Kakang. Ayolah, Kakang. Aku tidak ingin gadis itu menderita karena diriku. Marilah kita mencarinya. Ya, baiklah. Baiklah, Adisaka. Mari, kupapa kau. Tidak perlu, Kakang. Aku sanggup untuk berjalan. Walaupun tenagaku belum kembali seluruhnya. Baik. Di mana kali Wulan? Bukankah kau tadi mengatakan ia ada bersamamu, Kakang? Juga di Dampu Awuk. Mungkin ia ada bersama Dewi Jampi untuk mencari Neng. Kemana kita harus mencarinya, Adisaka? Kita akan kitari daerah ini, Kakang. Kita mulai dari sebelah utara kuburan Intan Pandini. Kemudian kita melingkar ke pinggir sungai Cipunagara. Setelah kita susuri sungai itu hingga beberapa jauh ke hulu, baru kita kembali ke pondok ini. Ayolah, Kakang.
Raden Sakapalwaguna kemudian melesat ke arah kuburan Intan Pandini. Raden Setakeling yang melihat keadaan adiknya kemudian mendampingi di sampingnya, menjaga agar jangan sampai adiknya yang baru saja sembuh dari lupa ingatan mendapat celaka. Kakang Seta, lihat itu di sana. Dewi Jampi sedang sibuk menolong wanita itu. Apa yang telah terjadi dengan Nenek? Saka, Setakeling, coba kau bantu salurkan hawa murnimu ke tubuh Neng. Dia telah meneguk racun yang ganas. Baik, Nek. Cukup, Seta. Tidak ada gunanya lagi. Ya. Saya titip ikan, Nek. Tolong jaga ikan anak saya. Iya. Aku yang akan menjaganya, Neng. Masih ada aku, ayahnya. Siapakah kau? Aku Sakapalwaguna, suamimu. Kau sudah sembuh, Kakang Saka? Iya. Nek, apakah tidak dapat Nenek tolong lagi? Bawalah segera ke pondok, Nek. Tidak ada artinya, Kakang. Tidak ada gunanya. Maafkan aku, Kakang Saka. Aku telah menghancurkan hidupmu. Tidak ada yang perlu disesali, Neng. Kau adalah istriku. Jadi kau tidak menyesali semua ini, Kakang. Kau tidak menyesal menikah denganku di luar kesadaranmu, Kakang? Tidak. Aku tidak menyesal. Tapi bukankah Kakang hanya mencintai Intan Pandini? Kakang menikahi Intan Pandini, bukan diriku. Aku sudah menyadari semuanya, Neng. Intan memang kekasihku. Tapi kau adalah istriku. Kakang, kau memang seorang pendekar yang sangat berbudi. Tidak menyesal aku mati saat ini, Kakang. Aku akan menemui Intan Pandini dan meminta maaf darinya. Neng. Intan. Sudahlah, Nek. Biarkan saya bawa tubuh Neng ke pondok. Dia harus segera mendapatkan perawatan. Kau bawalah dia kembali ke pondok. Aku akan mengabarkan berita ini pada ayahnya. Kasihan sekali anak kecilnya. Ika, alangkah malangnya nasibmu. Raden Sakapalwaguna segera membawa Neng kembali ke pondok. Setibanya di pondok, mereka belum juga melihat Dampu Awuk, Anting Wulan maupun si tabib cebol Pangrangu. Setelah meletakkan jenazah Neng, Raden Sakapalwaguna maupun Raden Setakeling hanya dapat duduk termangu menatap pada tubuh yang terbujur kaku di hadapannya. Sampai akhirnya... Apa yang telah terjadi, Kakang? Apa yang telah terjadi dengan Neng Kakang Saka? Dia telah tiada.
Tapi bagaimana ini bisa terjadi, Kakang? Apa saja yang telah terjadi? Kami pun berdua masih belum jelas sebab-musababnya. Dewi Jampi yang mengetahui kejadiannya saat ini. Dia tengah memberitahukan ayah dari Neng. Iya, menurut Dewi Jampi, dia telah meneguk racun yang ganas. Kau sudah sadar kembali, Kakang Saka? Maafkan semua kesalahan yang telah kuperbuat ketika aku berada dalam keadaan lupa ingatan Adi Dampu Awu. Lihat itu. Ada seekor kuda menuju kemari. Lihat itu. Nenek Jampi mengikutinya dari belakang. Iya, itu adalah ayahnya Neng. Dan marilah kita menyingkir keluar, Kakang. Neng, apa yang telah terjadi dengan dirimu, nak? Neng, apa yang telah terjadi, nak? Apa kau begini, nak? Beberapa saat setelah Dewi Jampi dan ayah Neng tiba, kemudian bermunculanlah belasan laki-laki maupun perempuan dari desa tempat tinggal ayah Neng, lengkap dengan berbagai macam perlengkapan upacara adat penguburan. Sementara ayah Neng dengan para penduduk mengurusi jenazah Neng, Dewi Jampi, duduk di samping rumahnya, ditemani dengan Raden Sakapalwaguna, Raden Setakling, si tabib cebol serta Dampu Awu. Nek, apakah nenek dapat menceritakan sebab-musabab kejadian itu? Kenapa Neng bisa sampai meneguk racun? Kenapa tiba-tiba saja nenek menjadi curiga dan berlari meninggalkan saya? Biarlah, besok akan kujelaskan. Sekarang kau bantulah ayahnya Neng. Baiklah, saya ke dalam, Nek. Bagaimana dengan Anting Wulan? Apakah kalian berhasil menemuinya? Tidak, saya tidak berhasil menemuinya, Nek. Hanya apa? Katakanlah, Dampu Awu. Apakah kakek Pangrango akan menceritakannya, Nek? Ya, kau saja. Ceritakanlah semuanya. Hai, cepat ceritakan. Kami tidak berhasil menemukan adik Wulan. Tapi kami menemukan mayat beberapa orang yang berserakan di beberapa tempat. Mayat berserakan? Iya. Mayat siapakah? Apakah kau tidak mengenal mereka? Dari ciri-ciri wajah dan penampilannya, kelihatannya mereka adalah kelompok orang-orang kasar dari dunia hitam. Kelompok dunia hitam. Mungkin mereka adalah perampok-perampok yang akhir-akhir ini kerap ku dengar mengganggu di sekitar tempat ini. Dari seorang korban, kami mendapat tahu bahwa mereka dibunuh oleh seorang wanita yang mengaku bernama Kupu-Kupu Bercadar Putih. Kupu-kupu bercadar putih. Sudahlah, untuk apa memikirkan hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah kita? Biarkan saja 100 orang jahat terbunuh. Bukankah justru kita harus mengacungkan jempol buat kupu-kupu bercadar putih itu? Tapi menurut kakek Pangrango, kupu-kupu bercadar putih adalah Anting Wulan. Hah? Iya. Lalu apa keberatan kalian dengan hal itu? Apakah baru kali ini ia membunuh seorang penjahat? Iya, Nek. Tapi mayatnya itu, kurbannya itu... Kurbannya? Apa ada sesuatu dengan kurbannya? Apa yang terjadi dengan kurbannya itu? Tubuhnya banyak yang hancur tidak berbentuk lagi, Nek. Beberapa wajah mereka hancur disayat-sayat. Dan beberapa di antaranya putus anggota tubuhnya, lengan, serta kakinya. Tidak mungkin Anting Wulan akan menjadi seperti itu. Tidak mungkin. Dia adalah seorang anak yang baik. Iya. Tidak mungkin adikku Wulan akan berbuat seperti itu. Pangrango. Kenapa? Bagaimana kau bisa tahu bahwa kupu-kupu bercadar putih adalah Anting Wulan? Ya, orang-orang Indraprasta mengatakannya begitu. Bahwa orang yang mengaku bernama kupu-kupu bercadar putih itu datang saat tengah malam dan membebaskan diriku. Dan orang itu kemudian membawaku ke pondok ini, begitu. Apa yang telah terjadi dengan dirinya?
Mengapa ia tidak hadir saat aku menyembuhkan tahap akhirnya? Adik Wulan sangat mencintai Kakang Saka. Iya, aku pernah mendengar hal itu dari Intan Pandini. Tapi mengapa dia tidak berani hadir? Macam-macam saja. Mungkin dia tidak ingin mengecewakan Neng dengan kehadirannya. Iya, benar Adi Dampu Awuk. Aku pernah mendengar sendiri betapa kalutnya hati anak itu. Dia jauh-jauh datang membawa kakek Pangrango. Tapi setibanya di sini Adisaka telah menikah. Dia menjadi serba salah. Jika berkeras memaksakan kehendaknya untuk mengobati Adisaka, itu berarti sama saja dia hendak menghancurkan keluarga Neng. Dan jika membiarkan Kakang Saka, rasanya tidak mungkin. Anak itu sedang berada dalam kekalutan hati. Setelah selesai upacara penguburan besok, jika dia masih belum juga datang, kalian harus mencarinya. Tapi kudanya berada di sini. Kukira dia pasti akan datang kembali kemari. Tapi apakah ia akan memperdulikan kudanya? Saya kira pasti. Karena kuda yang ada di belakang pondok ini adalah kuda yang sangat luar biasa. Aku khawatir dia tidak akan berani menampakkan wajahnya kemari. Ya, aku khawatir dia menjadi sungkan untuk bertemu dengan kakangnya, Raden Saka Palwaguna, yang sangat dicintainya. Biarlah aku ke dalam melihat persiapan upacara itu. Lembayung senja yang menghiasi angkasa raya perlahan-lahan memupus dan kemudian sirna sama sekali. Dan langit pun perlahan-lahan mulai diselimuti oleh sayap sang dewa malam. Dan dalam geremangan malam itu, Raden Setakling duduk melamun. Sementara itu matanya asik mengembara menjelajahi gelapnya sudut-sudut malam. Belum terlalu jauh Raden Setakling terlena dalam lamunannya. Tiba-tiba, kepekaan indranya terusik oleh sesuatu bayang-bayang putih dan gemerisik semak di kejauhan. Aku melihat bayang-bayang putih yang sangat mencurigakan. Itukah kupu-kupu bercadar putih? Akan ku coba menangkapnya. Jagat Dewa Batara, siapakah kupu-kupu bercadar putih, Kidang Mangprung, serta tenaga sakti dari kincir metu tingkatan ke-9 yang telah dikuasai tidak berhasil mencandaknya? Adik Wulankah dia? Jika memang adik Wulan, sampai sejauh manakah kepandaian yang telah dimilikinya? Luar biasa sekali. Mengapakah ia hanya menatap dari kejauhan saja? Mengapa adik Wulan tidak datang saja ke pondok itu? Sudahlah. Percuma aku mencarinya jika dia memang adikku Wulan. Empat arah pembeda gerak pun tidak akan dapat melacak jejaknya. Karena ia pasti akan menduga aku mempergunakan ilmu itu. Dan kemudian pergi jauh meninggalkan pondok ini. Sebaiknya aku kembali saja ke pondok Dewi Jampi. Keesokan harinya, jenazah Neng pun dikebumikan. Dewi Jampi menyaksikan semua itu dari kejauhan sambil menggendong Ika yang belum genap 1,5 tahun hingga upacara penguburan itu selesai. Aku telah menyampaikan keinginanmu untuk merawat Ika, tapi ayah Neng tidak memberikan. Dia betul. Kau adalah seorang petualang, seorang pendekar yang selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain, yang selalu menghadang berbagai bahaya dan kesulitan. Tidak mungkin bagimu untuk dapat merawat Ika dan menjaga Ika. Datanglah kemari jika memang kau rindu dan ingin bertemu dengan Ika. Iya, saya mengerti, Nek. Ayah Neng betul. Satu saat jika memang saya sudah menjadi bosan dengan pengembaraan saya akan kembali kemari untuk mencari Ika. Ya. Walaupun saya tidak mengenal dengan baik, dia adalah tetap anak saya. Saya berangkat, Nek. Menemani Adi Dampu Awuk ke Istana Galuh. Ya, berangkatlah. Tapi jangan lupa, carilah kabar tentang Anting Wulan, saudaramu.
Seandainya saya mempunyai waktu, tentu ingin sekali saya mengantarkan kakek kembali ke pinggir sungai Cimendung. Tidak apa-apa. Aku masih rindu dengan Bibi Jampi, ya. Karena itu, aku memutuskan untuk tinggal beberapa lama di tempat ini bersama-sama dengannya. Ya. Baiklah, jika demikian, saya akan permisi, Nek. Oke. Ya. Hup. Tolong jaga kuda yang berada di belakang pondok. Kuda milik adik Wulan adalah seekor kuda dari jenis yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Iya. Aku akan membantu melihatnya. Baiklah jika demikian. Mari Adi Dampu Awuk, Adi Saka. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Nek. Sementara itu, Mamang Kuraya yang mengikuti Raden Purbaya dan Cempaka menjadi semakin cemas. 2 hari sudah berlalu, tapi belum juga ia menemukan kesempatan untuk menyelamatkan cucunya. Kapankah Resi Asing itu meninggalkan istana? Satu-satunya kesempatan yang dapat kulakukan adalah pada saat Resi tukang tenung itu tidak berada dekat kedua cucuku. Ya, jika aku memaksakan diri, mungkin hanya celaka yang akan kudapatkan. Karena selain Resi Amista, di dalam istana itu ada Baginda Prabu Sora yang memiliki kepandaian yang tinggi. Kesibukan kota Raja Indraprasta benar-benar luar biasa. Entah apa yang tengah dipersiapkannya, hingga Resi Amista itu pun ditarik ke Indraprasta. Baiklah, aku akan mencoba menyelidikinya di sekitar istana itu. Aneh, agaknya sejak 2 hari yang lalu aku tidak menemukan satu orang pun pengemis tongkat merah. Apakah anggota-anggotanya sedang ditarik oleh pimpinan pusatnya ke suatu tempat? Aku akan mencoba menyelidikinya ke dalam. Jika hingga malam ini aku tidak melihat Resi itu meninggalkan istana, ya, aku akan mencobanya. Apapun yang akan terjadi Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Berhenti dulu kau orang tua. Siapakah yang kau maksud, Tuan Pengawal? Aku? Siapa lagi jika bukan engkau? Bukankah kau lihat? Tidak ada lagi seorang pun di sekitar sini. Iya. Maaf jika begitu. Ada apa Tuan Pengawal menghentikan saya yang sedang asyik menikmati udara segar? Menikmati udara segar di tempat seperti ini? Iya. Kau mencurigakan sekali, Kisanak. Penampilanmu hampir tidak ada bedanya dengan seorang pengemis miskin. Karena itu aku mencurigaimu. Aku mencurigaimu, orang tua. Mencurigai aku? Apakah aku mirip dengan seorang pencuri? Aku adalah seorang baik-baik, Tuan Pengawal. Jangan keterlaluan menuduhku. Aku mencurigai kau adalah salah satu dari kelompok Tongkat Merah. Tongkat Merah? Apa pula yang Tuan Pengawal maksudkan itu? Setelah kami menggebuk kelompok manusia usil, kota raja menjadi bersih dengan kelompok Tongkat Merah. Tapi walaupun demikian, kami tetap harus waspada. Karena bukan tidak mungkin untuk suatu pekerjaan mereka menanggalkan pakaiannya. Pengawal, tangkap orang tua ini. Baik, tuanku. Kakek tua. Ayo, kau ikutlah. Aku tidak bersalah. Kenapa kalian hendak membawa aku? Lepaskan. Setan, orang tua liar. Ya. Kalian benar-benar iblis kejam. Iblis kejam. Mamang Kuraya yang memang ingin menghindarkan persoalan berpura-pura bodoh dan menerima pukulan-pukulan pengawal itu dengan berpura-pura sakit. Hal mana membuat pimpinan pengawal Peronda Indraprasta itu menjadi berpikir kembali untuk membawa laki-laki tua yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Aduh, apakah kalian ingin membunuhku? Benar-benar kejam. Dan tidak berperi kemanusiaan kalian. Bagaimana, Kakang?
apakah akan kita bawa orang ini? Sudahlah, tinggalkan saja orang tua itu. Ayo, kita lanjutkan perondaan kita. Hup! Maafkan kami orang tua, kami telah salah menduga. Maaf apa? Dadaku ini sudah kalian pukul demikian keras, cuma minta maaf. Awas kalian, Dewata akan mengutuk setiap manusia jahat seperti kalian. Aku tidak boleh mencari keributan dengan siapapun. Jika sampai terjadi keributan, dan itu terdengar oleh Resi Amista, maka aku akan menjadi semakin sulit untuk dapat membebaskan kedua cucuku. Ya. Tidak ada jalan lain lagi. Agaknya aku harus bertindak. Ya, setidak-tidaknya mencoba masuk dan menyelidiki perihal kedua cucuku di dalam istana itu. Tapi aku harus menunggu hari menjadi gelap agar pekerjaanku tidak gagal sama sekali. Ketika hari menjadi gelap, suasana istana Indraprasta kelihatan sangat lengang. Akan tetapi, walaupun demikian, hampir di setiap sudut istana terlihat penjaga yang siap mengamati bagian-bagian istana Indraprasta. Mereka tegak berdiri dan waspada mengamati daerah-daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Iya, satu-satunya jalan yang terbaik yang dapat kulakukan adalah menanyakan perihal cucuku itu pada salah seorang pengawal dalam. Karena anak itu memang masih berada di dalam istana. Ya, baiklah. Penjaga yang berada di sudut sana yang akan kujadikan korban. Aku memerlukanmu di sana. Ayo, marilah ikut aku keluar sebentar. Kukira tempat ini cukup baik untuk kita bicara di sana. Siapakah kau? Dan di manakah kita ini sekarang berada? Aku adalah seorang pengelana tua di sana. Dan saat ini kita berada jauh dari istana Indraprasta. Lalu, apakah keperluanmu membawa aku kemari? Kisanak, apakah kau dapat menunjukkan padaku di mana disembunyikannya seorang bocah laki-laki dan seorang gadis muda? Jadi, kedua anak itu? Iya. Apakah kau tahu tentang kedua anak itu? Di mana mereka disembunyikan? Tapi... kukira sebaiknya kau ceritakan saja ke sana. Aku tidak ingin menyakiti dirimu. Sudah hampir bosan dan muak aku menyiksa orang. Melepas jari-jari tangannya, melubangi bagian-bagian tubuhnya dengan bambu yang kubuat runcing-runcing. Nah, katakanlah. Tapi bagaimana jika sampai mereka mencariku dan tidak menemui aku di tempat tugasku? Banyak hal yang dapat kau lakukan. Kau dapat tinggal di kota raja jika kau belum mempunyai keluarga. Atau jika kau sudah berkeluarga, kau bisa saja kembali dan mengatakan kau mengejar sesuatu yang mencurigakan. Kau mengejar sampai jauh keluar kota raja. Tapi Kisana... Sudah. Katakanlah Kisana. Aku khawatir aku tidak dapat lagi menahan kesabaranku. Baiklah Kisana. Kedua anak itu... Kedua anak yang dibawa oleh Resi Amista ada di dalam tempat tinggalnya Kisana. Di mana? Di sebuah pondokan indah di sebelah kanan kompleks istana. Terima kasih Kisana. Terima kasih. Nah, aku pergi. Totokanku itu akan segera hilang setelah beberapa saat. Yuk. Mamang Kuraya kemudian melesat meninggalkan pengawal Indraprasta dan meninggalkan pengawal Indraprasta yang tergeletak tidak berdaya di pinggir hutan yang tak jauh dari kota Raja Indraprasta. Nah, para pendengar sekalian,
Apakah Mamang Kuraya akan berhasil membebaskan kedua cucunya? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti